Gua Viru Designer dan gua adalah orang yang sayang sama Big Mo. Gue perlu Gak ada celah menyampaikan ini Viru. karena kemarin video-video gua di TikTok kena take down. Alright, jadi ini masih ngomongin soal drama yang terjadi antara Om Viru yang entah kenapa video edukasinya terkait promosi vape itu tiba-tiba muncul di Discord-nya Big Mo, terus di-react secara impulsif sama dia, dibalas lagi sama Om Viru, dibalas lagi sama Big Mo lewat live streaming yang baru, terus dibalas lagi sampai pada akhirnya doxil live streaming-nya Big Mo itu dihapus dan tidak ada di channelnya dia sama sekali. Sampai pada akhirnya gue pun ngasih tau kalau semua terkait doxil dari dramanya, terus bahkan sampai berspekulasi bilang kalau mungkin ini bakal ngaruh ke hubungan kerja antar brandnya, dan ternyata benar. Nah, lihat video ngopi kesempatan kayak ini kita bakal bahas bareng-bareng terkait apa yang terjadi antara Om Viru dan juga Big Mo part 2 ya. Bagaimana permasalahan ini semakin serius lagi karena udah banyak konten kreator di luar YouTube gitu dan juga Instagram yang ikutan nimbrung bahkan ngasih perhatian kritik lebih ke Big Mo-nya sendiri. Bang Sadam lah, Om Vincent terutama buat kreator-kreator yang biasanya ngomongin soal kebijakan politik. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Ini akan menjadi video edukasi yang sangat amat baik untuk kita, entah itu konten kreator atau entah itu lu semua yang punya seseorang yang harus dilindungi. Oke, karena apa yang dilakukan sama Om Viru beserta yang lainnya, it's not debate ya. Mereka benar-benar ngasih tau secara edukatif gitu ya bagaimana yang seharusnya, dan mau stand apapun lu ke Big Mo udah salah gitu. Padahal Big Mo-nya sendiri itu di tanggal 31 Juli ya, tepat di jam 11 malam bahkan udah sampai buat video klarifikasi terkait respon dari berbagai macam konten kreator terhadap perilaku dia baru-baru ini. Ya, kita bakal lanjut ngeliat dari videonya Om Viru biar kita tahu update-annya kayak gimana. Ini video keempatnya dia by the way. Di report sama Nice Gang. Kalian ngapain report video-video gua? Kan jadinya gua harus minta tolong temen-temen gua yang lain. Ini menarik banget. Soalnya kalau misalnya lu cek di Instagram, gue udah nge-save banyak banget nih postingan juga video-video yang berhubungan sama kelanjutan drama antara Om Viru dan juga Big Mo. Mamang Osa coba. Admin Sarang Editor. Terus Kalau kamu kelewat. Om Zahid. Om Ferdian, ini siapa nih? Fuadi Trox, Gox. Siapa nih? Bang Arsy. Terus Bang Dion yang biasa ngomongin soal ingredients produk-produk di supermarket. Bahkan yang makin mantepnya lagi adalah ada Bang Sadam ya, yang ngomongin soal hal ini. Bang Sadam bahkan udah sampai lapor KPI, dan beberapa kreator-kreator di Threads dan juga di Facebook seperti Om Del Uye itu pun sampai ngeriak permasalahannya. Ya, jadi Om Viru bener-bener nggak main-main dalam ngasih tahu bagaimana yang seharusnya. Padahal sejak awal ya kalau misalnya lihat secara doxly, dia nggak mention siapapun ketika ngomongin soal promosi produk rokok elektronik itu. Lanjut. Sekarang jadinya malah makin rame. Itu brandnya langsung cuci tangan tuh gue lihat-lihat. Nih buat para Nice Gang, gue emang bukan Nice Gang. Tapi gue sayang sama Big Mo. Om Eki Priagung udah komen nih bahkan, Dem, ayo ikut portofolio diri ini. Bukan ada hukum tapi setidaknya mencari seseorang dalam hidup. Gokil. Sayang banget malah. Soalnya kita dari nama aja udah mirip. Gua, Viru, itu sebenarnya dari Firdaus. Big Mo kan sebenarnya Jannah. Surga Firdaus juga. surga, Jannah surga juga. Oh my God. Ini penulisan skripnya udah bukan belajar public speaking lagi sepertinya ya Om Viru ya. Saya tidak percaya kalau Om Viru masih belajar sampai sekarang. Emang ilmu padi benar-benar tidak pernah salah ya. Opini at this time Nerd Gang is better than Nice Gang, Gox. Mirip banget kan? Kita sama-sama pakai nama panggung karena keberatan nama asli. Dan gue tuh jujur respect banget loh sama Big Mo. Kerja kerasnya dibanding gue jauh. Kelihatan dari hasilnya. Big Mo umur 24 tahun, mobilnya udah 3M. Sedangkan gue masih gini-gini aja. Padahal gue udah kepala 3. Makanya gue kalau ngeliat dia suka merenung. Mungkin sebenarnya gue bisa juga ya kayak gitu. Kalau bapak gue koruptor. Tapi bener, gue tuh sayang. No, semakin menyelam Om Viru udah. Om Viru kalau bisa dikasih waktu, waduh, udah semakin gak ada celah coy. Perminyakan ITB sangat amat mengerikan. Sama Big Mo, gue respect sama dia, makanya Nice Gang. Tolong jangan musuhi saya. Walaupun emang gue akuin, temen gue
ada yang narasinya kelewatan. Kayak si Zaid nih. Dia bilang ini adalah gua versus streamer. Padahal gua sama Big Mo nggak ada beef. VS. Ini tuh CS. Asik. Counter Strike. Nah, tapi bener, gua tuh sayang sama Big Mo. Apalagi gua kan nerd. Pasti peduli pendidikan. Termasuk pendidikannya Big Mo. Emang beda sih yang udah manggung berkali-kali ya. So stand up. Memang bagaimana kolaborasi antara dia dan Bang Eki nih sudah sulit sekali untuk dipisahkan ya. Dan gue ngeliat beberapa penyampaian-penyampaiannya udah bener-bener bukan penyampaian orang-orang yang belajar doang gitu loh. Sudah berpengalaman selama beberapa tahun ngerosting entah itu pemerintah ya, pihak-pihak lain bahkan sampai content creator sendiri. Makanya gue akan mengusahakan untuk bawa kasus ini ke ranah Yes. hukum. Yes. Karena udah keterlaluan, men. Big Mo, lu kan kuliah hukum. Ini Kalau yang emang ngebuat kuliah semakin hukum nggak bisa interesting bikin lu lagi taat hukum, permasalahannya. berarti mungkin lu harus belajar bermasyarakatnya lewat lembaga permasyarakatan. Halo, gua Firudis. Goks. Dan bagaimana respon Big Mo ketika video ini muncul? Sebenarnya masih belum ada respon sama sekali. Yang bisa kita lihat adalah beberapa doxly dari live streamnya dia terkait promosi-promosi yang kayak gitu udah dihapus. Nah tapi ya di jam 11 malam tanggal 31 Juli 2026 tiba-tiba kita bisa ngelihat Big Mo buat live stream dengan judul tepuk tangan. Gini bukan maaf ya setahu gue tapi tepuk tangan claps. Tapi silakan koreksi gue. Jadi beliau buat live streaming singkat ya. Ternyata ini merupakan klarifikasi terkait apa yang terjadi sama dia dan juga konten beserta fenomena yang benar-benar menyangkut pribadinya sendiri. Tapi sebelum dia buat klarifikasi, banyak konten kreator di luar YouTube gitu ya yang ikutan bersuara terkait apa yang dilakukan sama Om Big Mo. Ya tadi udah gua mention beberapa di antaranya gitu ya. Dan yang paling menariknya adalah kalau misalkan lu lihat videonya Om Fuad, bahkan ini merupakan respon orang yang ngerok elektronik juga gitu ya, tapi nggak setuju dengan apa yang dilakuin sama Big Mo. Ya ini kalimatnya bagus banget ya, pernyataan dari Bang Fuad nih bagus banget, silahkan lu lihat bareng-bareng gitu ya. Bahkan orang-orang yang adem anyem aja ketika ngerokok, ketika nge-vape gitu bisa kena imbasnya gara-gara ini. Bayangin brand-brand dari produk-produk kayak gitu ya yang udah main bersih banget tiba-tiba kena imbasnya juga gara-gara ya satu influencer. Jadi mungkin makanya ini yang ngebuat Big Mo itu buat klarifikasi. Nah, ini Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. agak sedikit nge-lag ya, entah itu IndiHome dari internet gue atau emang ini live streaming. Tapi kayaknya gara-gara IndiHome dah. Perkenal, Ya, gila kira-kira. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Janah atau yang biasa dikenal sebagai Big Mo. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan dan perkataan saya yang telah menimbulkan kegadahan dalam beberapa hari terakhir. Saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan dan tidak dapat dibenarkan. Saya menyadari bahwa produk yang mengandung nikotin hanya diperuntukkan bagi konsumen dewasa dan tidak diperuntukkan kepada anak di bawah umur sesuai regulasi. Yes. Sebagai seorang content creator, saya seharusnya memahami tanggung jawab tersebut dan lebih berhati-hati dalam setiap ucapan Ya, ini mah IndiHome gua, Bambang. tindakan yang saya tampilkan kepada publik. Saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf secara pribadi kepada Bang Firu. Saya seharusnya dapat menerima kritik dan masukan dengan sikap yang lebih terbuka dan dewasa. Ini kalau misalkan di kolom komentar gitu ya, terus abis itu di respon sama orang-orang lewat berbagai macam postingan media sosial, udah ada nih yang buat post-post kayak, oh ternyata dalam perdebatan ini yang menang Om Firu. Gila lu, padahal Big Mo dari kemarin-kemarin selalu aja bisa stand up lewat dramanya sendiri, tapi di sini Om Firu yang justru bener-bener gak ada celah gitu. Ini bukan masalah menang kalah sih menurut gua. Ini masalah bagaimana kreator ya, sesama kreator itu saling mengingatkan terkait regulasi yang emang udah ada di negara gitu yang harus dipatuhi juga.
Ya emang kesalahan pertamanya adalah ngerespon secara impulsif gitu loh. Padahal mah tinggal bilangnya, "Oh gitu ya Om Viro, maaf ya." Kan bisa gitu ya. Tapi tidak. Cuman udah klarifikasi juga seperti ini guys. Respons yang saya berikan saat itu dipengaruhi oleh emosi sesaat sehingga menghasilkan perkataan dan Ya IndiHome sikap yang pantas. Untuk dengan tulus kepada Bang Viro. Saya juga ingin meminta maaf kepada seluruh brand yang pernah bekerja sama dengan saya. Saya sangat menyesal karena permasalahan yang menjadi tanggung jawab pribadi saya ini turut menyeret nama baik pihak lain. Siapa tuh yang nge-share videonya Om Viro ke Discord? Siapa tuh? Sangat bertanggung jawab. Saya ingin menegaskan bahwa apa yang saya sampaikan dalam siaran langsung tersebut sepenuhnya merupakan keputusan dan tanggung jawab saya pribadi. Ini by the way udah pernah gua respon juga ya terkait kontennya Om Bigmo yang react konten Discord. Sebenarnya menarik banget sih. Discoland dan segala macam itu sebenarnya udah ada kan sebelum adanya masa-masa live streaming. Tapi gue inget banget waktu gua ngelakuin WKWK atau react konten-konten Discord di awal-awal waktu kebanyakan orang-orang masih main game, gue aja udah banyak banget diwanti-wanti sama orang-orang, "Om Rey nggak apa-apa lu react meme secara live streaming." Gue inget banget tuh. Terus waktu gue liat kontennya Om Bigmo, oh ternyata banyak juga yang ngelakuin sekarang ya. Gila, apakah lu pionir Om Rey? Enggak lah. Geli coy, sumpah ngomong kayak gitu coy, sumpah. Nggak ada, tapi emang great power comes the great responsibilities. Jadi mungkin ini salah satu resiko yang bisa ditanggung sama orang-orang ketika nge-react konten Discord sebegitu mentahnya cuy. Dan yang di-react ini benar-benar ada aturannya sendiri. Tidak ada arahan, instruksi, ataupun brief dari pihak manapun yang mengarahkan saya untuk melakukan atau menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Kepada seluruh penonton dan masyarakat yang kecewa, saya memahami bahwa kepercayaan adalah suatu yang harus dijaga melalui tindakan. Betul, dan kita baru aja melihat bagaimana satu komunitas gitu dikagetkan dengan runtuhnya kepercayaan fanbase-nya sendiri gara-gara perilaku dahulu idola-idolanya. Jadi emang mahal banget kepercayaan. Trust is the great currency. Asik. Bukan hanya melalui kata-kata. Karena itu saya menerima seluruh kritik dan masukan sebagai pengingat agar saya menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab ke depannya. Kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi saya. Saya berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam membuat konten, menjalankan setiap kerjasama, serta lebih memahami tanggung jawab yang saya emban sebagai seseorang yang memiliki audiens. Menarik. Karena kemarin-kemarin sempat ada drama juga kan sama suku Sunda gitu loh. Ya sampai mungkin kita udah belum bisa lihat kakaknya lagi gitu ya karena dapat masalah gara-gara itu. Kalau nggak salah Bigmo juga kena waktu itu, cuman gue nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa balik lagi live streaming. Ya. Tapi tiba-tiba kena drama sama Om Viro ngomongin soal promosi-promosi itu makin kocak lagi sih. Padahal di live streaming gitu, gue bilang gue percaya kesempatan kedua gitu untuk setiap orang, ya. Apalagi buat Bigmo. Tapi di live chat pada bilang kayak, "Bang Ray, ini udah bukan kesempatan kedua lagi." Lu kalau bisa ngikutin kontennya, udah banyak. Oh, ya udah kan gue bilang, ya kepercayaan kedua gue tetap percaya, ketiga keempat ya gue belum tentu gitu. Tapi ya klarifikasi sekali lagi. Sekali lagi saya minta maaf kepada Bang Viro, kepada seluruh brand yang pernah bekerja sama dengan saya, kepada para penonton dan kepada semua pihak yang merasa kecewa maupun dirugikan atas tindakan saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk mendengarkan permintaan maaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah kelar. Gitu guys klarifikasinya. Ini gue juga kayaknya buat videonya no klip-klip ya. Tidak di pause-pause. Biar seenggaknya menghormati kedua belah pihak gitu. Yang mereka sangat amat into dengan permasalahan dan juga ingin ngebuat ekosistem dari kreator semakin sehat lagi untuk kedepannya. I'm sorry I let you guys down. I will take time to reflect and learn on my mistake. Love, nice gang. Ya,
Dan di tanggal 1 bukan Juli lagi ya, 1 Agustus 2026 kita bisa ngelihat kalau misalnya Om Viru sudah kembali lagi ngerespon. Ini video kelimanya beliau terkait klarifikasinya dari Om Bigmo. Ya, jadi rentetannya ya Om Viru itu kena problem gara-gara beberapa video-video TikToknya kena takedown. Ya, di video ini pun bahkan Om Viru bilang bakal bawa ini ke ranah hukum. Terus abis itu Bigmo buat klarifikasi ya. Dan dari sini mungkin orang-orang bertanya-tanya, meskipun udah klarifikasi, apakah proses hukumnya tetap berjalan? Ya, permasalahannya tuh yang ngelaporin bukan Om Viru doang sekarang. Tapi ada banyak kreator-kreator lain. Tapi kita bakal lebih fokus gitu ya sama progresnya Om Viru. Apakah gara-gara klarifikasinya beliau sudah enggan ngebawa masalah ini ke ranah hukum? Kita bakal lihat bareng-bareng. Per malam ini gue dapat kabar ada beberapa rekan-rekan yang udah melakukan upaya hukum dan sekarang prosesnya sedang berjalan. Udah berjalan guys ternyata. Ini apa ya Pak? Netizen lagi berBKT sedang berusaha untuk mempertemukan Bigmo dengan coy. Gue nggak tahu pasal apa aja yang relevan, tapi paling nggak ada satu yang menurut gue gampang dipahami. Jadi di Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 ada larangan melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, dan distribusi zat adiktif. Yang mana ancamannya adalah hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun. Itu dia update-nya. Mari kita terus kawal kasus ini. Per malam Ya, jadi Om Viru lewat video terbarunya mungkin sudah menjelaskan ke kita semua kalau misalkan proses hukum tetap berlaku meskipun Bigmo itu buat klarifikasi. Ya, lu bisa lihat beberapa respon kreator-kreator lain gitu ya. Om Sadam, Bang Fuad dan segala macam lewat media sosial masing-masing, tapi gue di sini pengen fokus aja ke permasalahan antara dua kreator ini karena dari awal ketika gue nge-up ya lewat channel YouTube gue di konten ngopi ini pun soal mereka berdua. Jadi bagaimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi gue gak ada beef sama sekali buat orang-orang yang ngerokok dan juga yang nge-vape gitu ya. Kalau misalkan lu semua pada tahu tempat dan juga waktu, ini kita ngomongin soal keanomalian dari apa yang dilakukan sama orang-orang dewasa. Cukup sekian sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Bye-bye.